Menginjak pada materi yang pertama di sini yaitu tentang seni budaya sebagai daya tarik destinasi wisata kuliner yang akan disampaikan oleh Saudara Insinyur Wowo Meirianto MT, founder Kemarang Group. Monggo Pak Wowo disilakan ke depan. Ini mungkin kalau saya kenalkan nggak perlu ya, karena sudah terkenal ya. Tapi kalau tidak saya kenalkan bagaimana? Paling tidak mengingatkan ya. Mungkin Mbak ini yang lama nggak ketemu ini ya. Ini Kang Wowo Meirianto. Wowo Meirianto ini seorang insinyur elektronik tapi sekarang pensiun menjadi seniman budayawan Banyuwangi. Ini bersama saya di sini. Singkat saja, Kang Wowo ini wis kadung ngomongaken titel hingga diomongaken wis ya. Yang penting kita sama-sama seniman di sini, tidak melihat titelnya apa. Yang jelas kita pemerhati seni budaya Banyuwangi utamanya. Ya, jadi di sini Kang Wowo ini teman saya dulu di SMA. Kuliah beda-bedaan, kuliahnya di ITS, saya ke UNS dulu. Tapi sekarang bertemu kembali dalam satu saudara seni di Kopat dan Matra. Maka pada sore hari ini akan menampilkan, akan memberikan suatu materi tentang seni budaya sebagai daya tarik destinasi wisata kuliner. Mungkin hubungannya dengan yang ada di Kemarang ini, mungkin keistimewaannya apa nanti. Begitu aja Kang Wowo. Mungkin sambil berkenalan silakan. Silakan saya berikan waktunya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kang Joko. Mbak Ina juga satu SMA sama saya. Enggak yo, SMP yo. SMP dengan Bu Ririt ya. Ya, teman-teman semuanya, senior saya tuh di sana semua, senior di SMA ya. Betul, saya background saya engineering, S1 saya di ITS Elektro, S2 saya di ITB. Setelah menjadi pegawai di perusahaan minyak di bagian IT, tahun lalu, hampir 2 tahun yang lalu saya pensiun, memutuskan diri untuk menjadi budayawan seniman di Banyuwangi. Walaupun banyak tawaran-tawaran mengajak saya tetap di engineering, saya memutuskan enggak. Saya ingin berkesenian di Banyuwangi. Karena saya urut-urut, tadi udah saya kasih gak diwocokno Pak Joko iki ya. Jadi ternyata saya itu mulai SMA, SMP, saya sudah menari, saya SMP sempat jadi penari, tari Padangulan, tari tani, itu saya main dulu. Belajar di Pak Kacung, di Temenggungan ya, Temenggungan. SMA saya juga nari, kuliah pun saya main band di kampus. Kemudian sampai Paran. Ternyata guru SMA gatek yo, gagap teknologi. Sehingga saya memutuskan menjadi seniman kembali ke desa. Saya mengarang sebuah buku yang judul Kembali ke Desa. Mungkin teman-teman sudah banyak yang dapat, di Gramedia juga ada. Saya kembali ke desa untuk kembali berkesenian. Kalau dilihat di perusahaan minyak pun di Chevron, saya juga menjadi presiden sanggar tarinya. Saya menjadi ketua sanggar tarinya. Kalau saya urut-urut, ternyata saya memang seniman. Presiden Sanggar Tari Kartika Mandra. Saya juga menjadi presiden Bina Musika, sekolah musik. Saya menjadi membawai guru-guru musik dan guru vokal Mbak Ines juga. Saya pernah tepuk tangan dong. Jadi ternyata memang saya sejak muda juga musisi dan juga seniman. Itu jadi enggak kesasar. Cuman golek picisen ning gone IT gitu lah. Karena di perusahaan yang mau gaji besar di engineering, saya ke engineering. Tetapi namanya otak seniman saya tetap masih ada sampai sekarang. Mulai kecil saya main angklung paglak, mulai SD sampai sekarang saya juga masih bisa ngajari mereka ini. Saya ajari banyak yang dari nol
Dari nggak ngerti angklung, nggak ngerti piano, nggak ngerti apa, saya ajari mereka sehingga musisi di Kemarang banyak yang muda-muda. Banyak yang muda. Baik, untuk supaya tidak ngelantur, sebagai pengantar saya akan berbicara tentang seni budaya sebagai daya tarik wisata kuliner. Di sini saya batasi sebagai daya tarik. Banyak orang yang lihat, oh Kemarang menjual kesenian, menjual gandrung, menjual. Bukan, bisnisnya Kemarang adalah wisata kuliner tradisional. Tetapi kesenian hanya sebagai daya tarik. Artinya apa? Warung Kemarang tidak mengambil untung dari kesenian. Seniman tetap mendapatkan cipratan ekonomi, tetapi warung Kemarang tidak mengambil dari situ, tapi hanya daya tarik. Sambil nonton kesenian akhirnya madiang, sambil nonton kesenian akhirnya mereka dinner, lunch di sini. Nah itulah perizinan Kemarang adalah warung, wisata kuliner, tidak mengambil keuntungan dari seni budaya. Seni budaya hanya sebagai daya tarik. Nah landasan kami adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa daya tarik wisata itu ada tiga daya tarik. Yang pertama adalah alam, yang kedua adalah budaya, dan yang ketiga adalah buatan manusia. Nah kenapa warung Kemarang kok memilih? Karena supaya menarik, supaya tamu dari turis nasional internasional mau datang ke sini dengan daya tarik ini. Ada yang memikat di sini. Oh, di Kemarang itu ada alamnya bagus, sawah terasiring, pemandangannya bagus, udaranya segar, dan ada budayanya. Nah, budaya apa yang kita angkat di sini adalah budaya Osing Banyuwangi. Kalau buatan manusia mungkin ada di Taman Soro, mungkin di Kalikota, mungkin di Pemandian atau itu banyak. Kalau di Kemarang kami daya tariknya adalah alam dan budaya. Jadi untuk menarik wisata kuliner tradisional, kami memanfaatkan alam dan budaya sebagai daya tariknya. Selanjutnya Joko, ada 3 hal yang ini sesuatu yang perlu diketahui teman-teman atau siapapun yang ingin membuat usaha. Kadang-kadang disepelekan. Ada 3A sebenarnya yang mempengaruhi suatu bisnis destinasi wisata, itu ada 3A. Banyak yang meremehkan atau belum nggak paham. A yang pertama adalah aksesibilitas atau akses. A yang kedua amenitas, A yang ketiga atraksi. Jadi banyak yang belum mengetahui membangun suatu tempat, wah keseniannya, alamnya di suatu tempat. Padahal aksesnya, saya beli contoh aja. Kemarin itu yang tempat kita pernah diajak kebangsaan. Teman-teman ada yang pernah festival kebangsaan datang ke sana. Dialani grunjalan cilik, nggak mudun yang jelas. Sopo ngarep teko. Walaupun dikasih amenitas atau atraksi yang bagus, mari tiku hengon maning, bubiar. Saya juga melihat ada festival padi misalnya, ya di Ponoko, Kampung Iro, ndai segubyang ngulon, ya. Bengulon, pakai ngulon, ada festival padi, Mbak Bupuan datang ke sana, rame, mari tiku hilang, apa saya pelajari, aksesnya, dialane elek, cilik, sempit, ya susah, parkir ngono, jadi itu A yang pertama ini sangat penting, kalau teman-teman mau buat usaha, apapun, destinasi wisata apapun, mau budaya, mau alam, mau olahraga, A yang pertama pikirkan, A yang pertama. Saya kemarin mau ngundang Mbak Ine di sana, saya berani, karena Villa Kemarang sudah siap dengan kursi roda, sudah siap, ya dengan difabel atau istilahnya difabel sekarang, different ability, ya. Bukan disabilitas ya, tetapi difabel, different ability. Jadi kemampuannya karena ada masalah di fisikal, di Villa Kemarang sudah bisa kursi roda Mbak On. Makanya sebenarnya kemarin ojo kuatir Mbak Ena, kari nyurung riko.
Tepuk tangan. Nah, aksesibilitas. Jadi banyak yang belum memahami tentang aksesibilitas. Kang Joko isun waktu ini ojo ake-ake ya. Nggih. Yang kedua, lo ngocok susah. Amenitas. Amenitas ini adalah segala sesuatu yang fasilitas yang misalnya wifi. Orang sekarang begitu datang ke suatu tempat yang ditanya password wifi-nya apa, selalu kan? Atau ada sinyal enggak di sini? Kadung hengono angel wes amenitas itu hengono sinyal. Mbak jangan diharap orang mau datang lagi. Sorong hengono yang bisa update status, Kang Ayong biasa update status. Terus toilet. Saya pernah datang ke suatu tempat karena Pak Sandiaga Uno pernah datang ke sana. Saya datengin ke sana. Ono parane dari ngono yo. Saya datang ke terus terang ben iku parane Seruni, Sendang Seruni. Ya, tahu merono ono tahu merono Sendang Seruni. Durung tahu merono riko wong kene ya. Pernah. Ya. Mbak, promosinya Sandiaga Uno buat canggih dari pakai drone. Dan ini hon parane merono. Parkirane halamane tonggo-tonggo kau. Brek burung 10 wau. Sing ono hitam di atas putih, sing ono parane bayar 10.000. Mlebu maning tiket 15.000. Tiket 15.000. Hing ono hitam di atas putih, yang jelas. Ya, yang jelas. Serta melburi kok, melbau, ngadeg iso nembi burine tapi nggo putau. Ngadeg, ono tulisan sewa tikar 10.000, sewa kursi 15.000 dan meja. Amenitis paran terus uang arep merono maning tau sing. Aduh ketika. Nah itulah kira-kira ya amenitis itu apa? Sedia nono ya uang amenitis kau toilet gratis adong perlu aja bayar, parkiran yo biaya tapi terkontrol supaya bumdesnya itu transparan yo, kok iso dum-dumiane jelas di kau. Tiketnya diku, gampang saiki ya desa kari gawe bumdes kau terbuka diku yo. Jadi dum-dumnya jelas, kali-kali bagi-bagi jelas. Iki sing itu amenitis ya. Serta melbu, longgo aja kadek bayar. Orang enggak mbak kongkon ngadeg mejegrek nyewa tiker 10.000. Ya itulah kira-kira gambaran amenitas. Setelah aksesibilitas, amenitas. Yang terakhir, attractiveness atau atraksinya. Gimana caranya supaya tertarik destinasi wisata ini dengan hang menarik. Panganane hang pecel pitik, hang endoge dadar yang mekrok gitu ya. Yang menarik. Ndoni angklung, kesenian, ini daya tarik, atraksinya, daya tarik. Jadi 3 hal inilah yang saya tidak menggurui dengan ibu dan bapak-bapak, banyak yang pengusaha, banyak teman-teman. Tetapi ojo dilelekno, 3 kunci ini. Kang Ken arep gawe kok, wis. Iki Kang Ken, parkirane Kang, isun buru merono. Kang, arep ndong ngendi? Bis adung teko, bayangno bis ya. Ojo bayangan sepeda motor bayang nebis ang teko. Uli-ulian, glek ya. Seblang bayang nebis ang teko Kang. Gawe yo amenitis sang apik Kang cukup. Bayang nebis, dalane yang werok ya, parkirane bumdese transparan Kang. Isun hengguru yo para kades adung gawe destinasi wisata, parkirane transparan, terkontrol, tiketnya terkontrol, dum-dumnya enak. Digau hing rebutan, iku biain ya, iku saran isun dari pertemuan ini. Baik, kadung Kemarang berikutnya ini tentang Kemarang, tentang 3 hal ini. Riko kabeh wis roh tapi yang baran-baran sepintas, ayo Kang Joko. Dokno, ono waktu 5 menit kas. Warung Kemarang itu hanya 8 kilo dari kota Banyuwangi, tetapi terima kasih pada Kecamatan Glagah, dalane mulus, bahkan sampean lihat di Kemarang dan di Kembanggalengan, saya
saya korbankan bahu jalan, saya tambahkan supaya bis, mobil kadung jero penuh bisa ring jobo. Tambahkan sudah, korbankan kalau ingin membuat destinasi wisata. Ojo malah nyolong jalan, boleh karo-karuan. Malah ayo kita korbankan tanah kita untuk jalan, untuk akses yang pertama. Jadi walaupun 8 kilo ternyata mau datang ke sini karena parkirannya enak. Ya. Lanjut Kang Joko, Adung ini contoh di Kemarang. Di Kemarang itu pemandangannya sawah, di tengah sawah alamnya bagus, aksesnya parkirannya bagus. Lanjut Kang Joko. Ada rumah adat Osing terbesar di mana kita sekarang ini, ada 30 pondok sebagai amenitas, ada panggung omprok gandrung terbesar, ada aula, ada villa homestay, ada kolam renang, ada lapangan tenis, toiletnya 13, parkiran bis, mobil, sepeda motor luas, jogging track yang baru kita bangun dengan Pak Kades. Jadi teman-teman yang datang ke sini, hing cuman madang, ada orang bule datang ke sini, pesan makanan terus jalan, terus balik maning baru madang gitu ya. Ada daya tariknya juga. Kemudian wifi 2 kali 50 Mbps dan kami punya aplikasi Eresto yang misalnya mojok recording kono, hing katik nyeluk waiter bisa wis scan nganggo QR code ting langsung pesen makanan datang sendiri. Tapi ojo lali biayar. Ada yang lupa biayar kadang-kadang wis madang ring kono bablas ben ya. Ono sisi loro ing pan-paran ya. Berkah. Ini gambaran Riko kabeh tak kira wis senang Kemarang. Pondok-pondok kita itu punya arti, ada yang pondok Bali, ada yang pondok Jawa, ada yang pondok Paglak Osing, Bambu Osing dan sebagainya. Semua punya arti, tidak sekedar membuat, ada nilai arsitektur yang berarti di sini oleh penciptanya leluhur-leluhur kita membuat itu dengan alasan dan sebagainya. Seperti rumah adat ini rumah tahan gempa karena kita disekelilingi oleh gunung-gunung berapi zaman dulu kala sering gempa sehingga rumah ini diganjel krek gitu aja. Itu semua ada nilai-nilai di bangunannya. Kemudian atraksinya, menunya tradisional, ya tadi penampilannya deso. Onang nyoba enggak? Di Kemarang ini ada menu katrol. Menu pekatrol. Kaya ning sawah iku wis jak telu katrol. Digawa katrol ya, pelayane nggawa katrol kaya ngerantang riko ning sawah iku. Ada menu katrol. Jadi itu yang menarik ya. Ada kemasannya, ada tumpeng serakat ya. Kita tarik supaya anak-anak muda juga mau makan makanan tradisional, ojo pizza, ojo steak terus ya. Engko dong generasi muda kita makan hang getiku-tiku aja kalendi hing payu ro, semanggine hing payu ngono ya. Baru-baru ini warung Kemarang ada taman semanggi. Idenya Pak Kades Taman Suruh, Mas nggawe taman semanggi, sudah berhasil karena cepet 2 minggu udah panen semanggi ternyata. Terus panen terus, kalung padi kan ngenteni petang bulan, iki 2 minggu panen terus kalau saya total hinggalah hampir hasil padi, kira-kira gitu. Terima kasih Pak Teguh, tepuk tangan buat Pak Teguh, sering ngasih ide buat Kemarang. Dan daya tarik yang lain, kami memiliki ini yang kurang diketahui banyak orang, tolong Jok, mungkin mana. Kami di warung Kemarang ini di depan situ ditemukan koin Cina, abad 900, tahun 900, abad 9. Jadi 1000 tahun yang lalu sudah ada kehidupan orang Cina di sini dengan 36 kg itu barangnya di situ 36 kg terbesar sak Banyuwangi, penemuan terbesar. Paling di tempat lain itu 11 kilo, 10 kilo, di sini 36,5. Ini akan menjadi daya tarik tersendiri dan kami rencananya mudah-mudahan akan bekerja sama dengan Pak Thomas Raharto yang punya koleksi artefak. Kami akan kumpulkan membuat museum kecil di situ. Jadi selain seni budaya, daya tarik berikutnya adalah ada museum belambangan kuno di sana. Mudah-mudahan segera terwujud. Baik, lanjut Kang Joko, yang itu sudah semuanya. Terus itu sudah semua, tadi sudah dijelaskan.
Ini yang juga saya tadi ngelihat yang membuat patung ini datang tadi. Kang Sugiono, ndai. Ini dia. Terima kasih Kang Sugiono, idenya dengan sama-sama dengan saya membuat patung ini dan sudah laris Kang. Wes laris, wes balik model Kang. Daya tariknya Kang Sugiono, wong mrene ndeleng kesenian ring panggung ngobrol gandrung foto-foto, akhirnya Madiang. Dari Madiange, yo wes balik model patung riko moko Kang, khas biayanya dengan itu. Jadi terima kasih Kang Sugiono, saya sangat menghargai kreativitas beliau. Omprok Gandrung menjadi panggung terbuka terbesar di Banyuwangi. Dan inilah kesenian-kesenian nanti akan dijelaskan oleh Kang Ilham yang akan menjelaskan. Berikutnya adalah Kang Ilham akan menjelaskan tentang kesenian Banyuwangi tradisional itu Paranbain. Sampai sekarang Kemarang sudah 5 tahun, prestasinya yang pertama adalah kami pembayar pajak terbaik. Tahun 2018 akhir Warung Kemarang mendapatkan penghargaan pembayar pajak terbaik. Terbaik itu bukan hanya besarnya juga paling besar dan prosedurnya benar. Jadi Warung Kemarang menjadi pembayar pajak terbaik. Kemudian setelah itu Warung Kemarang mendapatkan sertifikat CHSE. Mungkin satu-satunya warung yang mendapatkan CHSE waktu itu. Nggak tahu sekarang mungkin sudah banyak. CHSE itu adalah Cleanliness, Healthy, Safety, dan Environment. Itu langsung dari Kementerian Pariwisata, Suku Vindo datang ke sini mengaudit semua yang ada di Kemarang dan mendapatkan 2 sertifikat. Sertifikat yang pertama itu adalah CHSE, yang kedua iDoCare. CHSE itu apabila skornya di atas 80. Apabila skornya di atas 90 mendapat 2, CHSE dan iDoCare. Warung Kemarang skornya 93 sehingga mendapatkan 2 sertifikat, yaitu sertifikat CHSE dan sertifikat iDoCare dari Kementerian Pariwisata. Tolong sisi maning Jokang paling penting. Yang tahun 2002, tahun lalu Warung Kemarang menjadi juara restoran terbaik dari East Java Tourism Award Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur Warung Kemarang menjadi terbaik, yaitu tiga terbaik. Saya dengan Bu Riri diundang ke Malang dari Bu Kofifa langsung ada 3 restoran yang mendapatkan predikat terbaik. Yang pertama adalah Indi Malang, Resto Indi Malang, itu juga daya tariknya alam. Yang kedua adalah Mang Engking di Surabaya. Kalau ada yang tahu Mang Engking itu restoran internasional di Jakarta, banyak, dia franchise, mungkin sudah belasan tahun juga umurnya. Dan yang ketiga adalah Warung Kemarang yang umurnya ketika itu baru 3 tahun. Jadi kami sudah sejajar dengan mereka yang sudah berpengalaman. Dan ini statusnya Warung Kemarang itu memiliki skor 4,3. Ini secara terbuka oleh para pengunjung yang datang ke Warung Kemarang memberikan skor di Google. Ada yang ngasih 5, ada yang 4, ada yang nggak suka dengan ngasih bintang 1. Nggak apa-apa, kritiknya langsung kami baca, kalau itu valid langsung kami perbaiki. Misalnya contohnya toiletnya kurang, saya hitung lagi, ya memang kurang, kita tambah gitu ya. Parkirannya kurang, kita tambah. Tapi kalau misalnya pelayannya jutek, tak cek sih, waktu itu ada yang protes, pelayannya jutek dikasih bintang 1. Setelah cek, ternyata dia naksir ke salah satu pegawai kami, tapi ditolak. Kasih bintang 1, aneh-aneh memang. Ya seperti itulah, jadi tapi rata-rata Warung Kemarang mendapatkan skor 4,3 sampai sekarang. Sudah 2.900 reviewer, masih 4,3. Kalau misalnya pilkada gitu sudah tinggi, orang nyerang 1 aja masih tinggi. Jadi seperti itu kondisi Warung Kemarang. Dan sekarang Warung Kemarang sudah hampir, sebelum Covid kami 65 pegawai, sekarang sudah 55. Udah mendekati kembali seperti Covid. Jadi mudah-mudahan terus ekonomi membaik, kami terus merekrut pegawai lagi sehingga mencapai seperti Covid, sebelum Covid dulu 65 orang. Itulah Mas Joko daya tarik
seni budaya sebagai daya tarik, khususnya di Warung Kemarang. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman yang ingin membuat destinasi wisata, baik itu dari pemerintah maupun dari komunitas maupun pribadi-pribadi. Itulah yang kami share secara terbuka. Warung Kemarang selalu membuka diri, kami siap. Saya sering diundang presentasi pada bisnis-bisnis pensiunan, prapensiun, training prapensiun secara online maupun datang, kami diundang, saya langsung menjadi pembicara. Kira-kira topiknya mirip-mirip ini, ada yang secara bisnis bagaimana cara bertahan di COVID, ada secara bisnis bagaimana menghitung laba rugi, bagaimana ekonominya, bagaimana secara bisnis bertahan, bagaimana secara bisnis membuat supaya menarik suatu destinasi wisata tersebut. Ya, yang lain foto-foto aja. Dengan demikian selesai sudah dari saya. Mau tanya jawab langsung ya? Iya, mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan kepada Kang Wowo, monggo disilakan, bisa angkat tangan mungkin. Karena sangat berharganya di sini ilmu yang diberikan pada sore hari ini. Mungkin ada yang ingin berwirausaha kuliner Banyuwangi. Monggo disilakan. Itu di belakang Kang Ayong. Assalamualaikum, salam budaya, Om Swastiastu, Swastiastu. Namo Buddhaya. Kang Wowo tidak asing lagi ya perjuangannya. Mohon saya potong dulu. Tolong sebut nama Pak biar kenal semua gitu ya. Nama dari kelompok mana mungkin kita kan kurang kenal. Nama saya Momo. Dari Momo. Dari Singotrunan. Kalau Kang Wowo itu W kan hurufnya naik ke atas jadi. Tapi sama-sama SMPP kita. Ya sama-sama SMPP. Jadi huruf W itu nampung rezeki lebih banyak daripada huruf M. M lepas, makanya nasib saya seperti ini. Oke, Kang Wowo ini ya saya rasa luar biasa ya. Beliau ini kalau menurut saya perjuangannya untuk debut tanah kelahirannya luar biasa. Saya tidak tahu dia kelahiran dari Vietnam, Thailand, atau Filipina, saya nggak tahu. Tapi itu nggak penting. Tetapi kecintaannya pada budaya Banyuwangi ini yang saya apresiasi luar biasa. Yang harus kita tepuk tangan semuanya. Dan satu hal yang menurut saya luar biasa lagi, ketika pertama kali bangunan ini dibuat, saya mikir ini kok di tengah sawah, kata gitu kan, kok apa mungkin jalan, ternyata di luar dugaan ternyata jalan juga. Dan Kang Wowo bukan hanya mengenalkan alam, tapi budaya Banyuwangi yang mungkin nyaris digelas oleh perubahan zaman. Pertanyaan saya Kang Wowo, sekarang semakin banyak warung-warung seperti ini di kiri kanan depan Anda udah banyak, bagaimana Anda mengatasi ini semua? Saya rasa satu aja. Merdeka. Kalau menurut teori ekonomi ada dua, Mbak, tapi terlalu tinggi. Ada competitive advantage, ada comparative advantage. Jadi ada dua cara itu. Jadi yang pertama tadi competitive advantage adalah menganggap saingan, ya, kompetitif. Semua itu adalah saingan saya sehingga bisa sikut-sikutan dan sebagainya. Ada yang comparative advantage. Jadi dibandingkan saja. Sambil contoh teman saya yang punya cafe 1911. Koncoan ambisune, koncoan. Pak Wowo punya kelebihan di situ, saya punya kelebihan di sini. Nanti tamu memilih, itu comparative advantage, bukan competitive advantage. Bukannya competitive advantage nggak bagus, bagus juga. Competitive advantage itu bagus. Kalau saya lebih cenderung kepada comparative advantage. Kita bandingkan aja, kamu punya kelebihan, ya. Misalnya ada teman buka di situ ada kafe Jokong, yo koncon isun pisan. Saya datengin, saya sering gesah ngopi sama dia. Punya kelebihan, mereka punya organ tunggal, bengi rame terus ya. Adung riko arep gendingan bengi renggone Jokong.
Adong riko kepengin deleng gandrong malam minggu yo ring kene. Adong kepengin ngopi yang enak sore-sore yo ring Kali Bendo. Masing-masing punya kelebihan. Kita harus rangkul-merangkul sehingga Banyuwangi tetap terangkat. Ojo sontok-sontokan ono hang. Saya terus terang akhirnya saya kasih tahu ono hang bu yang biatang ning Kemarang. Ya saya ya tahayul. Kalau saya alah biatang malah hondoring sawah parinisun merujuk. Nah, gitu ya. Malah menguntungkan bagi saya. Jadi kalau saya konsepnya Kang Momo podo-podo SMPP Kang. Ya. Saya lebih suka comparative advantage. Secara ekonomi semua adalah teman saya, apalagi saya adalah seorang pensiunan. Saya tidak cari lawan, saya tidak ingin berkompetisi dengan teman secara tidak sehat, apalagi kalau secara sehat oke yuk apik-apikan dialane ake-akean toilete apik-apikan parkirane paran nyaman-nyaman parkirane boleh itu tapi secara bisnis saya lebih memilih comparative advantage. Masuk Kang? Kesuwun Kang Momo, saya undang DKB tapi sampai jam 11 tadi. Iya, saya sampai jam 12 tadi. Apa? Oh nggih. Iya tadi sampai jam 11 sing ngono lapor DKB kita teko tau sing gitu ya. Isine sontokan biayanya DKB kau. Leh. Adung isono sing ya. Kami dengan Kopat, Matra, Kolase, koncoan ya, koncoan hingga musuhan ya. Semua adalah untuk Banyuwangi, untuk mengangkat Banyuwangi, untuk menarik Banyuwangi supaya turis-turis luar negeri maupun dalam negeri mau datang ke Banyuwangi. Iya, demikian jawaban dari Kang Wowo. Mungkin kalau kurang puas nanti bisa tanya lagi. Kalau begitu dari Kang Wowo tadi 3A tadi ya. Sebenarnya ada 4A yang terakhir ini tadi Kang Wowo menyebut ancillary ya. Jadi ada dukungan dari organisasi yang lain. Ada dukungan dari pemerintah daerah misalnya. Tadi Kang Wowo memang tidak menyampaikan itu, tetapi sudah dilakukan di sini. Di sini organisasi semua berkumpul bersama. Di sini ada Kopat, Matra, ada DKB, ada Kolase dan yang lain-lain yang tidak saya sebutkan. Berarti ini yang perlu kita sampaikan juga, sehingga yang di sini Waru Kemarang tidak hanya dikenal hanya hanya 3A saja, tapi juga dikenal sampai ke organisasi yang lain, bahkan pemerintah daerah, bahkan mungkin pemerintah pusat Republik Indonesia. Nah, contohnya Pak Menteri bisa datang ke sini loh ya, beberapa tahun yang lalu ya, entah kemarin ya Kang. Ya kalau Pak Menteri sudah sering, kemudian dari kementerian, tadi malam aja ada kementerian datang ke sini, Kementerian Luar Negeri. Ini dapat bisik-bisik dari Pak Teguh tadi, Kepala Desa. Katanya Ibu Iriani mau datang ke Taman Suro. Iriana mau datang ke Taman Suro. Tepuk tangan dong. Taman Suro semakin dikenal, semakin disayang. Jadi beberapa tahun yang lalu Bu Iriani gagal mau datang ke sini. Iriana ya. Tapi ini kayaknya mau datang ya Pak Teguh ya. Itu bisik-bisik tadi ini berita hangat. Nanti Pak Teguh sambutan. Iya, iya. Masih ada lagi yang ingin bertanya pada Kang Wowo, monggo silakan. Masih ada satu, monggo Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Beni. Saya kelahiran asli Banyuwangi, tapi 77 sudah oncat dari Banyuwangi. Saya lebih hampir 3/4 hidup ngadeko, saya. Ngadeko Kang, menero. Iki senior isun, ay. Jadi 3/4 hidup saya itu keliling. Jadi pasukan apa namanya? Anggota PLO katanya. Pasukan Laliomah, Pak. Laliomah. Ya, saya nggak akan tanya apa, cuma saya akan mengapresiasi aja. Karena kalau saya lagi pulkam ke Banyuwangi, saya paling protes di restoran itu. Pasti menunya tambah 1, pakai lama.
Itu di mana-mana. Sampai pernah saya ngambil di salah satu restoran. Begitu barang datang, saya tinggal. Karena sudah melewati dari ekspektasi saya yang cuma 15 menit. Di Bali itu ada beberapa restoran yang berani pasang 15 menit barang tidak datang setelah pesanan free. Saya hanya mengapresiasi Mas Wo, terima kasih Anda sudah bisa melakukan paran kadung istilah gupuh lungguh kita. Nah, jadi dari pesanan saya 3 kali Mas ke sini. Ya, yang perlu engko kadung ketemu riko iso duweni gratis ya enak iso. Sekali saya ke sini dikasih gratisan. Iso nabi yang bisa dulu. Jadi saya hitung waktu saya pesan dengan keluarga saya masih di pojok sana Mas. Saya hitung dari saya pesan sampai barang datang itu 15 menit. Good, thank you. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada Mas Momon ini. Saya tambahkan sedikit tentang kecepatan pelayanan. Dulu memang ya banyak yang protes karena lama. Terus akhirnya ya karena saya ahli IT terpaksa respon IT saya langsung muncul sehingga saya buat server di situ Kang. Jadi kalau misalnya order di bawah, waiter di bawah, begitu enter, teng, ya, makanan pokok langsung lari ke dapur, ngeprint, krek, sama di layarnya muncul. Kalau kue muncul di stand kue, krek, langsung di layar. Dan kalau bar langsung muncul. Jadi itu sudah mengurangi sekitar 5-10 menit pelayan jalan. Jadi dengan teknologi. Ya, terima kasih Mas Wowo. Dari Kolase ingin menambahkan apa yang disajikan oleh Mas Wowo. Saya punya panggilan di publik ini Momon. Jadi kalau tadi itu Momok, ini saya Momon. Ya mungkin nama tapi sama-sama SMPB. Ya, nama kesama 2 kali itu mungkin banyak mujurnya kayaknya tuh. Tapi saya enggak mujur, mujung ya ini. Gini Mas, saya ini juga prihatin tentang apa yang digaung-gaungkan di Banyuwangi tentang kuliner. Terutama wisata kuliner. Saya ini mungkin orang luar kota, kalau datang di Banyuwangi, itu mayoritas pertanyaannya itu muncul ke saya. Dan perlu saya ketahui bahwa saya dulu berjuang sama Mas Hanafi dan Dr. Taufik untuk menyatukan teman-teman Banyuwangi yang di luar kota dengan nama KPMB. Dan itu berhasil sampai mengembang menjadi sekarang Ekawangi ya, bahkan Ekawangi di mana-mana. Dan alhamdulillah anak Banyuwangi ini yang di luar itu banyak kesuksesan. Seperti contoh ya Mas Wowo ini. Ini di sini keprihatinan saya dapatkan dari teman-teman luar kota ini tentang standar nilai. Jadi pada saat ada event-event terutama penguasa daerah di sini kurang selektif tentang apa yang disajikan di daerahnya. Namun dia kebangga dan amat membusungkan dada dengan keberhasilan event-event yang ada. Namun dia lupa akan mengevaluasi bagaimana kesan event-event itu. Pertanyaan dari teman-teman luar kota itu, kenapa kok koyok murko wong Banyuwangi kadung dodolan? Kok tidak ada standar? Satu, masalah harga standar kuliner di Banyuwangi. Yang kedua, penarikan secara liar, dalam hal ini penataan parkir. Yang ketiga, bagaimana pelaksana event-event kuliner ini bisa membuat nyaman dan merasa kepingin balik maring katanya Pak Bawa tadi itu. Sajiannya itu ya dikemas dengan standar kekeluargaan, tapi tidak standar kekeluargaan. Kesannya kalau saya dengar dari teman-teman luar kota itu kemurkaan, Pak, murko, ambisi untuk mendapatkan nilai lebih cepat dan lebih banyak. Saya berharap dengan fasilitas yang ada di media ini, saya yakin di sini banyak birokrasi dalam ini kepala desa atau lurah yang sudah dikondisikan di desa-desa. Saya lihat yang datang banyak lurah-lurah tunjukkan yang di desa-desa ini, mungkin bisa menyuarakan suara saya ini bagaimana pemerintah daerah ini menstandarkan nilai jual kuliner dan tata tertib dalam hal event di
lokasi kuliner dan di lokasi-lokasi yang dibuat oleh pemerintah daerah. Terutama kemarin yang diadakan Bupati kuliner di Blambangan, waduh itu sudah kasihan. Saya mengeluh dodo merasa satu kalimat yaitu kasihan. Mudah-mudahan media forum ini bisa menyampaikan suara saya di pelaksana pemerintah dalam hal ini melalui bapak tokoh-tokoh yang di sini, di DKP ada, kepala desa ada, lurah ada, bisa tersentuh dan masyarakat datang di Banyuwangi dengan publikasinya Bupati yang begitu wow itu tidak terjadi lagi kesan hedah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Pagi ono waktu saat durunge sholat ya Kang Joko ya. Iya, terima kasih Kang Momon. Adik kelas isun deh kayo. KPMG. Iya, memang ketika kami mendirikan Warung Kemarang, nomor satu yang kami ingat adalah Banyuwangi adalah biaya hidup termurah nomor 2. Setelah, ada yang tahu? Solo itu biaya hidup termurah. Nomor 2 Banyuwangi. Nah, stempel itulah yang harus kita angkat ya, stempel itu. Jadi kalau ada turis datang ke Banyuwangi, yo ayo tunjukkan Banyuwangi hing larang. Ojo monges istilahnya wong kene, ojo monges yang dayo ikau mumpung dayo turis akeh biji simponges gitu. Ojo temenan nih kai. Saya ambil contoh. Ketika Warung Kemarang berdiri, kami hitung harga kopi deso ring Warung Kemarang waktu itu 3.000. Ada wartawan yang datang ke sini ya. Pak Wowo, nopo riko mboten ngerusak rego. Sekarang sudah 5.000. Wis 5 tahun yo. 3.000 waktu baru buka. Terus suruh ngajak lo, wartawan, yang sebut wartawan dia. Ayo dihitung. Kopi sekilo piro, kopi deso sekilo piro. 30.000 waktu itu yo. Ditambah wis sambil diolah, digoreng dhewe kami pegawai dadi 50.000. Sekilo dadi 100 porsi. Endane 30.000 dadi 300 kur yang biadine. Ya cukup ya. Bek 30.000 dadi 300, 100 kali lipat. Gue biaya iki lebih. Asal riko yo iku mau, dayo akeh. Riko adung masak 100 porsi dayo emong 50 ya rugai, dayo emong 20 rugai, besok kebuang. Jadi ya itu omsetnya diperbanyak. Omset sama dengan price kali quantity, P kali Q, yo. Quantity itu jumlahnya, P itu harganya. Kadung harga niko bisa mudun tapi Q-nya munggah, podo biayain omsetnya. Ya, akhirnya terpenuhi. Itulah jawaban saya. Ayo kita hitung sama-sama, hing rusak rego. Kopi di Banyuwangi itu tidak mahal. Terus yang kedua, udeng koyo isun nikai. Pertama kali, kari larang ya, 150 ya tol. 150 riko yang Banyuwangi wis golek tok 150. Aduh mau kediawe kok ke Joko murah. Rada murah, ya iku rada murah. Tapi riko yang Solo wis blangkon piro? 15.000, 20.000 iku wis apik ga, 20.000 wis apik. Yang ngobialai, saya di mall di Bali, milih yang paling apik 80.000, meromong iku ning Bali. Itu ada orang Bali, Kang Beni. Adung wong mari ning Bali terus yang Banyuwangi itu kudeng 150, Mbak ing balik maning. Ojo diponges bener Kang Momon riko, isun ngajak pengrajin sun kumpulaken, ayo gawe udeng Kang murah. Sehingga di Kemarang itu udeng yang dianang ketika kau mong 30.000 iku pun aduh kepingin 20.000 isun gedol ya. Aduh iki udeng panas ikai model ikai paling larang 100.000 riko ngur golek kok. Adung lebih 100 hing poco isun kau hing poco isun adol ya. Hing tempat lain yo mungkin larang akeh yang monges ojo ya supaya turis bisa kesini lagi dan membeli lagi.
kine akeh, kuantitinya yang banyak, P-nya dono sidik, untungnya sidik, tapi P-nya akeh dikau. Itu targetnya sehingga Banyuwangi tadi bisa menjadi nomor 2 mu kok ya, nomor 2 se-Indonesia setelah Solo. Kandai. Pelan-pelan Kang, edeng-edengan besok. Saya menyampaikan seperti ini kesempatan Nggih. bisa menyuarakan. Terutama ketertiban ada lali. Ya. Di dinas perhubungan ini tentunya perlu evaluasi kerjanya. Betul. Jadi selain itu ya Warung Kemarang ingin menjadi inspirasi buat teman-teman yang punya usaha, ayo ojo monges ya, ojo monges. Terus ojo saingan. Di Bali, Kang Beniri karo ring Bali ada, tapi tidak semuanya. Rebutan nguweni komisi gede ya, yang tour leader atau nang supir, rebutan sampai 20-25%. 35% ono supaya payu. Nah itu tidak lagi comparative advantage, itu sudah competitive advantage yang tidak sehat. Nah Warung Kemarang tetap paling nganter iko, yang ngoburirit 10%. Itu pun kadung riko ngobis, kadung gue sak motor jaluk 10%, jaluk kemadang gratis biayain. Ya, oleh paran riko 10%. Nah itu kami konsisten, saya dengan Dinas Pariwisata, Mas diatur dong, ojo menjadi competitive advantage yang bersaing tidak sehat, memberikan komisi gede-gedean. Nah, akhirnya kan dibebankan kepada tamu. Nguweni 35% dibebankan kepada tamu. Akhirnya, iya, yang keponges tamu. Nah, diponges tamu nih. Akhirnya oleh saya sudah bilang maksimum adalah 10%. Ah, Rikon yang kemarin bisik-bisik konyang, buririt, bisik-bisik konyang buririt, adung riko nggo sak bis, rong bis, kroso, adung sak motor jaluk kopi gratis biayain. Jadi itu sebelum break sholat maghrib, nanti habis ini sangat menarik, habis ini Kang Ilham itu, mana Kang Ilham? Itu adalah ketua Sanggar Kemarang, anak masih muda, masih kuliah, dan dia adalah pemuda pelopor tahun lalu yo. Tepuk tangan Ilham, habis ini akan bicara. Saya sengaja angkat Ilham untuk menjadi pembicara, membicarakan musik tradisional. Dan ini adalah mereka-mereka yang Sanggar Kemarang, yang memiliki talent luar biasa, berikutnya akan kita saksikan bersama. Monggo, Kang Joko, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang disampaikan oleh Kang Wowo. Terima kasih Kang Wowo. Mudah-mudahan jawaban dari Kang Wowo tidak memuaskan. Artinya kalau tidak puas, engkau takon maning. Engkau nomburi, engkau takoni maning. Demikian waktu menunjukkan pukul 17.20, waktunya sholat maghrib. Kita break dulu dan saya akhiri untuk acara yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.